Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas manajemen keuangan C. Kami akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan pada perusahaan industri tekstil dan perhiasan atau fashion pada PT Pan Brothers, PT Eratex Jaya, dan PT Harta Dinata Abadi. Nah, anggota kelompok kami terdiri dari saya, Listi Milanka, dengan NRP akhir 70, dan rekan saya, Naili Zakia Arianti, NRP 78, kemudian Sultan Valentiano dengan NRP akhir 138. Berikut company description dari perusahaan yang kami analisis. Yang pertama ini ada PT Pan Brothers yang didirikan pada tanggal 21 Agustus tahun 1980 di Tangerang, Banten, Indonesia. Perusahaan ini didirikan sebagai PT pada tahun 1990 dengan nama PBRX. Kemudian terdapat PT Eratex Jaya. Perusahaan ini didirikan pada 12 Oktober 1972 dengan pada tahun 1980 melakukan ekspansi pada divisi garmen dimulai dan secara komersial beroperasi setahun kemudian. Kemudian ada PT Harta Dinata Abadi yang berfokus pada produksi perhiasan yang pertama kali didirikan pada tahun 1989. Nah, berikut teman-teman terdapat analisis internal laporan keuangan secara vertikal pada perusahaan PT Pan Brothers. Teman-teman bisa dilihat di sini secara jumlah aset lancar dari tahun ke tahunnya terdapat kenaikan sebesar 84,91% dan 86,59% dan 89,64%. Kemudian jumlah aset tidak lancarnya yakni terdapat penurunan sebesar 15,09%, 13,41%, dan 10,36%. Kemudian di sini terdapat analisis ekuitas dengan di 2021 jumlah atribusi pemilik sebesar 100,79%, pada tahun 2022 sebesar 101,04%, dan pada 2023 mengalami kenaikan sebesar 102,21%. Kemudian di sini terdapat income statement dari perusahaan PT Pan Brothers. Nah, di sini ada analisis vertikal cash flow statement dari PT Pan Brothers sendiri dengan jumlah kewajiban jangka pendek pada tahun 2021 sebesar 98,15% dan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 10,05% dan mengalami peningkatan kembali sebesar 50,98%. Di mana pada tahun 2021 sendiri jumlah kewajiban jangka panjangnya sebesar 1,85% dan jumlah kewajiban jangka panjang di tahun 2022 sebesar 89,9% dan 2023 pada sebesar 49,02%. Berikut terdapat cash flow statement-nya juga, terdapat kenaikan bersih kas dan setara kas di tahun 2021, yakni sebesar minus 26,12%. Kemudian mengalami kenaikan dan bernilai positif sebesar 57,85%, kemudian mengalami penurunan kembali sebesar minus 72,01% yang disebabkan adanya pembayaran pinjaman bank sebesar 96,18%. Nah, di sini terdapat hasil analisis kami mengalami perubahan ekuitas. Dapat disimpulkan bahwa PT Pan Brothers masih mampu mempertahankan ekuitas dan laba usahanya untuk menjadi cadangan ekuitas pada tahun berikutnya, yakni tahun 2024, dan mengindikasikan daya tahan modal perusahaan untuk melakukan operasional dan penjualan atau kegiatan bisnis. Nah, ini ada analisis secara horizontal terhadap balance sheet-nya, teman-teman. Dapat dilihat di sini terdapat peningkatan dan penurunan pada tahun 2022, 2021 sebesar 6,08% dan ada penurunan sebesar 21.804,44%. Dengan total jumlah asetnya terdapat penurunan juga di tahun terakhir yakni sebesar minus 3,85%. Kemudian di sini ada masih terkait dengan jumlah kewajiban yakni sebesar minus 5,37%. Kemudian terdapat kenaikan yakni sebesar minus 5,35%. Hal ini ditandai berarti adanya penutupan hutang pada jumlah kewajiban ini.
Kemudian terdapat analisis horizontal, masih mengenai dengan jumlah kewajiban dan ekuitas. Jumlah dan kewajiban ekuitasnya pada tahun 2022 dan 2021 memiliki selisih sebesar 4,02%, dan pada tahun berikutnya yakni sebesar minus 3,85%. Berikut ada income statement-nya. Uh, Nah, di sini ada jumlah pendapatannya, persentasenya sebesar 15,71% di tahun 2023 dan mengalami peningkatan nilai selisih sebesar 0,09%. Kemudian diikuti dengan laba kotor sebesar 19,78% dan laba rugi usaha sebelum pajaknya sebesar 131,71%. Nah, dari total keseluruhannya, laba bersih dari perusahaan PT Brand sendiri mengindikasikan adanya total penjualan yang menurun sehingga performa keuangannya juga menurun. Berikut ada cash flow statement dari perusahaan ini. Nah, pada tahun 2022 sebesar 509,16 dan 2023 kas diperoleh dari aktivitas investasinya sebesar 61,73, kemudian kas diperoleh dari aktivitas pendanaannya sebesar 115,37%. Kemudian dilanjut oleh teman saya, Naili Zakia, mengenai PT Eratex. Oke, selanjutnya terdapat analisis vertikal dari laporan posisi keuangan PT Eratex, di mana di laporan posisi keuangan ini aset lancar itu yang paling banyak tercatat pada akun persediaan dengan persentase kontribusi 29,86 hingga 33,08%. Sedangkan di persentase liabilitas atau kewajiban itu paling banyak ada pada kewajiban jangka pendek. Next. Lalu di laporan laba rugi, di sini analisis vertikalnya. Next. Itu di dalam operasional perusahaan, kontribusi terbesar itu terdapat pada akun jumlah pendapatan, yakni dengan total penjualan sebesar 93 juta dolar dengan total EBIT dan EBITDA yang tertera. Next. Nah, di sini mengindikasikan bahwa beban keuangan perusahaan itu menurun dan perusahaan semakin baik dalam meningkatkan nominal laba bersih dari kontribusi penjualan atau pendapatan usaha. Selain itu, perusahaan itu juga berusaha menambah pendapatan lain-lain dengan presentasi yang cukup tinggi pada tahun 2021 hingga angka 131%. Next. Berikut merupakan income statement dari PT Eratex Jaya. Next. Di sini juga dijelaskan bahwa laba bersihnya itu pada tahun 2021 itu sebesar 1 juta dolar dengan beban pajak sebesar minus 366.000 dolar. Nah, di sini terdapat laporan arus kas dari PT Eratex Jaya. Dalam analisis vertikalnya itu memperlihatkan bahwa kontribusi setiap akun ini sangat signifikan berbeda, di mana pada total kas yang diperoleh dari aktivitas operasi itu didapatkan bahwa kontribusi kas terbesar itu dalam pembayaran kepada pemasok barang dan jasa. Dan ini terindikasi menurun pada pembayaran kepada pemasok. Jadi berbanding terbalik dengan persentase penerimaan dari pelanggan yang mencapai angka minus. Next. Di sini terdapat laporan perubahan ekuitas, di mana analisis vertikalnya itu memperlihatkan bahwa dari total ekuitas tercatat pada akhir periode, kontribusi terbesar itu terdapat pada akun posisi ekuitas di awal periode. Nah, di sini
seharusnya dapat dimaksimalkan dengan penerbitan saham untuk mengundang investor lain agar dapat berinvestasi dan memperbesar modal perusahaan untuk kegiatan bisnisnya. Next, analisis horizontal itu di laporan posisi keuangan pada PT Eratex Jaya itu menunjukkan bahwa sedikit fluktuasi nilai itu tercatat pada beberapa data, namun didominasi oleh kenaikan nilai persentase, dimulai pada jumlah aset lancar yang mengalami kenaikan nilai persentase sejak tahun 2021 hingga 2022 sebesar 16%. Nah, di sini di akun kewajiban itu akun kewajiban jangka panjang itu tidak ada kenaikan nilai persentase sejak tahun 2021 hingga tahun 2022. Tapi terdapat indikasi kenaikan di tahun 2022 hingga tahun 2023. Nah, dalam cash flow statement-nya itu pada ekuitas kontribusi terbesar itu terjadi pada tahun 2022 dengan nilai selisih persentase sebesar 18%, diikuti dengan kenaikan nilai persentase yang terjadi pada tahun 2023 sebesar 20%. Lalu di sini terdapat laporan laba rugi, di mana analisis horizontalnya PT Eratex Jaya itu menunjukkan adanya kenaikan nilai persentase di jumlah pendapatan dari tahun 2021 hingga tahun 2022 sebesar 17%, dan tahun 2022 ke 2023 itu sebesar 10%. Nah, di sini pada laba bersihnya itu terindikasi adanya fluktuasi, di mana kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2022 dengan nilai selisih persentase 147%, diikuti dengan penurunan nilai selisih persentase sebesar 30%. Nah, di laporan arus kas ini, itu menunjukkan adanya fluktuasi pada beberapa nilai data, dimulai dengan kas diperoleh dari aktivitas operasi itu mengalami kenaikan sejak tahun 2021 hingga 2022 sebesar 8%, lalu di 2022 hingga 2023 itu malah menurun hingga 770%. Lalu di kenaikan bersih kas setara kas terjadi penurunan secara signifikan dari tahun 2022 sebesar 606% dan tahun 2023 sebesar 196%. Next, Baik, dilanjutkan oleh teman saya. baik. Berikut merupakan laporan keuangan dari PT Harta Vinata Tbk, Abadi Tbk. Berikut adalah balance sheet-nya, dimulai dari jumlah aset lancar pada tahun 2021 sebesar 94,89%, pada tahun 2022 sebesar 92,85%, dan pada tahun 2023 sebesar 93,86%. Jumlah aset menunjukkan semuanya 100%. Next. Next. Berikut adalah balance sheet yang kedua. Pada jumlah kewajiban jangka pendek pada tahun 2021-nya menunjukkan angka sebesar 36,9%, naik ke tahun 2022 sebesar 45,60%, dan naik kembali pada tahun 2023 sebesar 69,87%. Jumlah kewajiban jangka panjang pada tahun 2021 sebesar 63,91%, pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 54,40%, dan pada tahun 2023 mengalami penurunan kembali sebesar 30,13%. Next. Dan ini adalah balance sheet yang ketiga.
pada jumlah kewajiban dan ekuitas total, ini merupakan pada tahun 2021-nya sebesar 229,49%, tahun 2022-nya sebesar 225,40%, dan pada tahun 2023 sebesar 254,97%. Next. Berikut merupakan laporan income statement. Pada bagian jumlah laba rugi usaha sebelum pajak tahun 2021 127,64%, tahun 2022 sebesar 128,35%, dan tahun 2023 sebesar 129,35%. Next. Dan ini merupakan cash flow statement-nya, dimulai dari kenaikan bersih dan setara kas pada tahun 2021 sebesar 150,16%, tahun 2022 100,83%, dan pada tahun 2023 140,5%. Next. Berikut merupakan perubahan ekuitas. Kesimpulannya, hal ini dapat diartikan bahwa perusahaan mampu memperoleh laba rugi yang cenderung meningkat setiap tahunnya untuk menambah ekuitas perusahaan dan dapat digunakan dalam kegiatan operasional dan penjualan pada periode berikutnya. Next. Berikut merupakan analisis horizontal pada bagian balance sheet. Pada jumlah aset lancar tahun 2021 ke 2022 selisihnya 8%, tahun 2022 ke 2023 selisihnya 32,08%. Jumlah aset tidak lancar 2021 ke 2022 selisihnya 55%, dan 2022 ke 2023 selisihnya 12,35%. Jumlah asetnya 57% dan 11,68%. Next. Lalu ini adalah analisis horizontal balance sheet yang kedua. Pada jumlah kewajiban tahun 2021 ke 2022-nya selisih 10%, 2022 ke 2023-nya selisih 41,52%. Next. Next. Ini adalah balance sheet yang ketiga, jumlah kewajiban dan ekuitas total 2021 ke 2022-nya selisih 12%, dan tahun 2022 ke 2023-nya selisih 29,54%. Next. Berikut merupakan income statement-nya, dan laba bersih dari tahun 2021 ke 2022 selisih 32%, tahun 2022 ke 2023 minus 96%. Next. Next. Laba bersih terjadi fluktuasi di mana kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2022 dengan nilai selisih persentase 32%, diikuti penurunan nilai selisih persentase sebesar 96%. Next. Dan ini merupakan cash flow statement-nya. Kas dan setara kas akhir tahun pada tahun 2021 ke 2022-nya selisih 7.368%, dan pada tahun 2022 ke 2023-nya selisih minus 96%. Next. Lalu dilanjut kepada teman saya, Milan. Kemudian di sini ada analisis eksternal dari PT Pan Brothers Tbk. Ini terdapat rasio likuiditas, rasio profitabilitas, dan rasio solvabilitas. Yang ini di mana dengan aset turnover-nya di tahun 2021 sebesar 0,99, 2022 mengalami penurunan, dan 2023 mengalami penurunan juga sebesar 0,83%. Kemudian di sini ada earning per share-nya untuk rasio profitabilitas. Dari tahun ke tahunnya juga mengalami penurunan sehingga mendapatkan nilai yang negatif sebesar minus 0,08%. Kemudian ada rasio solvabilitas
dengan debt to asset ratio-nya sebesar 0,58 dan 2022 sebesar 0,53, 2023 sebesar 0,52. Hal ini ada nilai current ratio-nya dengan 16,28 dan quick ratio-nya di angka 10,23. Hal ini menunjukkan efektivitas perusahaan menggunakan asetnya dalam mencukupi kewajiban jangka pendek serta dalam menganalisis kewajiban tanpa banyak mengandalkan persediaan barang. Quick ratio membaik. Tahun 2022, account receivable turnover-nya juga membaik. Tahun 2021 nilai tertinggi dan inventory turnover asetnya ini menghasilkan kesimpulan seperti berarti perusahaan mencapai efisiensi dalam mengelola persediaan dan aset untuk dimaksimalkan dalam kegiatan operasional perusahaan. Kemudian di sini ada rasio profitabilitas, di mana PT Peran Brothers mencapai nilai profit margin tertinggi yakni di angka 2,2%, namun menurun pada tahun 2022. Kemudian terdapat rasio solvabilitas, yakni debt to equity ratio, atau yakni rasio hutang terhadap ekuitas beberapa kali lipat. Perusahaan dapat menutupi biaya bunga dengan laba dan memiliki nilai DER paling rendah pada tahun 2023, yakni di angka 0,52%. 0,52. Kemudian ini dilanjutkan oleh teman saya, Naili. Selanjutnya pada PT Eratex di rasio next di rasio likuiditasnya itu memiliki current ratio dan quick ratio tertinggi pada tahun 2023, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan efektif. Lalu di rasio profitabilitas itu mencapai nilai profit tertinggi di angka 3,6% di tahun 2022, dan rasio solvabilitasnya itu menunjukkan besar kelipatan pengembalian pendapatan setelah bunga, sehingga di angka 6,42 ini menunjukkan bahwa kekuatan perusahaan itu sudah tidak bergantung pada utang. Berikut merupakan analisisnya dari PT Harta Dinata Tbk. Rasio likuiditasnya, PT Harta Dinata Abadi memiliki current ratio dan quick ratio tertinggi pada tahun 2021. Terus rasio profitabilitasnya pada tahun 2022 dan 2023, PT Harta Dinata Abadi mencapai nilai profit margin tertinggi di angka 3,7%. Rasio solvabilitasnya, nilai debt to equity ratio, Harta Dinata Abadi mencapai nilai penting rendah di angka 0,56 pada tahun 2021 dan 2022. Next. Analisis DuPont pada PT Pan Brothers. Gimana dapat dilihat di sini teman-teman, ROE dari PT Pan Brothers sendiri sebesar 1,34%, yang dimana didapat dengan pengalian dari ROA, kemudian aset ekuitas yang dapat dicambangkan lagi dari perhitungan-perhitungan pada laporan analisis internal dan eksternalnya. Nah, di sini ada PT Pan Brothers memiliki kontributor pada nilai PBB sebesar memicu motivasi untuk menaikkan pendapatan penjualan. Kemudian, untuk PT Eratex dilanjutkan oleh teman saya. Kayak di PT Eratex sendiri itu dalam analisis DuPont-nya, next. Di tahun 2023, net profit atau earning after tax-nya disumbang oleh total penjualan yang paling besar. Juga disumbang oleh beban-beban yang ditanggung. Lalu pada bagian bawah bagan itu di akun piutang, itu persediaan memiliki kontribusi yang paling besar terhadap current asset. Pada PT Harta Dinata Abadi, next. Tahun 2023, kontribusi aset dari current ratio terbanyak adalah dari akun piutang persediaan. Terus net profit margin perusahaan yakni sebesar 2,4%, didapat pula nilai aset turnover senilai 2,56%. Sehingga untuk para investor sangat disarankan untuk berinvestasi pada PT Harta Dinata Abadi dikarenakan tingginya nilai ROE perusahaan. Next. Berikut ada analisis MVA atau market value added dari perusahaan PT Pan Brothers. MVA sendiri merupakan perubahan antara nilai pasar saham yang dari jumlah ekuitas modal investor yang disetorkan. MVA sendiri berfungsi untuk mengukur keberhasilan suatu perusahaan dan dalam menciptakan kekayaan bagi pemegang saham dan mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan.
di mana MVA dari PT Peran Brothers yakni sebesar sekian, dan PT Eratex Jaya ini memiliki MVA sebesar 53%, dan PT Harta Dinata memiliki MVA sebesar uh, untuk 2023 sebesar 42%. Kemudian di sini ada analisis FVA atau Economic Value Added. Nah, FVA sendiri merupakan suatu metode perhitungan yang berfungsi mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan. FVA sendiri dihitung dengan mengurangi biaya modal dari laba operasi setelah pajak atau disebut dengan NOPAT dari suatu perusahaan. Dengan demikian, EVA memberikan uh, gambaran tentang seberapa besar nilai tambah ekonomi yang dihasilkan perusahaan dalam satu tahun, serta memberikan gambaran mengenai tercapainya tujuan manajemen dan kepentingan pemegang saham. Nah, di sini teman-teman, FIA dari PT Farm Brothers sendiri memiliki persentase dari tahun 2021 hingga 2023 sebesar 357%. Hal ini dipengaruhi oleh NOPAT dan Invested Capital serta WACC-nya. Kemudian di PT Eratex yakni sebesar 98%, dan PT Harta Diyunata Abadi ini memiliki nilai yang paling besar yakni sebesar 555%. Nah, di sini ada analisis terkait FIA-nya dari tahun ke tahun untuk PT Peran Brothers ini mengalami peningkatan dengan FIA sebesar 28.273.684 sekian pada tahun 2023. Dan untuk PT Eratex Jaya ini persentase kenaikannya tidak lebih besar dari tahun sebelumnya, yakni hanya sebesar 13%. Hal ini dikarenakan adanya perubahan komponen yang terdapat dalam penentuan nilai FIA. Kemudian di PT Harta Dinata dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini mengalami peningkatan kinerja yang telah dilakukan oleh perusahaan yang cukup besar, yakni sebesar 2 miliar sekian. Nah, untuk kesimpulannya dapat disampaikan oleh teman saya, Naili. Oke, baik. Dari laporan analisis ini, itu bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan tiga perusahaan, yaitu PT Pan Brothers, PT Harta Dinata, dan Eratex Jaya, menggunakan metode analisis DuPont. Hal ini berfokus untuk tingkat pengembalian ekuitas atau ROE ketiganya yang merupakan indikator penting bagi investor. Dan dapat disimpulkan bahwa PT Harta Dinata memiliki ROE yang paling tinggi sehingga sangat disarankan untuk para investor. Akan dijelaskan oleh teman saya, Valen. Untuk rekomendasi, berdasarkan hasil analisis ini disarankan untuk mempertimbangkan investasi di PT Harta Dinata. Kinerja keuangan yang solid, yang tercermin dari tingkat ROE yang tinggi, menunjukkan potensi pertumbuhan dan keuntungan yang baik bagi investor. Selain itu, kemampuan perusahaan untuk mengoptimalkan penggunaan asetnya memberikan keyakinan tambahan akan stabilitas jangka panjang perusahaan. Dengan demikian, PT Harta Dinata memiliki prospek investasi menjanjikan berdasarkan analisis laporan keuangan yang telah dilakukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.